Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas teorema superposisi pada rangkaian listrik. Nah, apa sih superposisi itu? Jadi superposisi adalah tegangan atau arus yang melalui satu komponen pada rangkaian linier merupakan jumlah tegangan atau arus yang melalui komponen tersebut. Nah, tiap sumber tegangan atau arus berkontribusi sendiri-sendiri terhadap komponen itu. Nah, ini saya garis bawahi ya, rangkaian linear. Apa sih rangkaian linear? Rangkaian ini adalah rangkaian yang memenuhi sifat homogenitas ya. Ini saya garis bawahi dan sifat penjumlahan. Contohnya ini homogenitas, misalkan saya punya rangkaian contohnya ya. Ini V, ini R, maka hukum Ohm berlaku. V sama dengan I kali R. Bagaimana kalau misalkan V-nya saya buat 2 kali lipat, maka ini juga akan menjadi 2 kali lipat, maka 2V sama dengan 2IR. Nah, ini disebut sebagai sifat homogenitas ya. Terus ada lagi namanya sifat penjumlahan. Jadi misalkan saya punya 2V, V1, V2 ya, R-nya tetap, maka V total itu adalah tinggal dijumlahkan ya, I1 tambah I2 ya kali R. Ini sama sifat penjumlahan. Jadi bisa dijumlahkan antara tegangan satu dan yang kedua. Itu yang disebut sebagai rangkaian linear, yaitu yang memenuhi homogenitas dan sifat penjumlahan. Baik, kita fokus ke superposisinya sekarang. Jadi jika suatu rangkaian, ya ini syaratnya, terdiri dari 2 atau lebih sumber, ya entah itu arus atau tegangan yang independen, maka ya kita bisa menyelesaikannya menggunakan tadi ya analisis node dan mesh. Nah, ini cara alternatif, yaitu dengan teorema superposisi. Yang artinya di sini nanti kita terapkan KVL juga ya. Tapi superposisi adalah suatu alternatif ya untuk kasus sumber yang lebih 2 atau lebih ya. Oke, sekarang kita lihat langkah-langkah penerapannya. Pertama, ya, matikan semua sumber ya, entah itu arus atau tegangan yang independen kecuali satu sumber ya. Jadi sisakan satu sumber yang tidak dimatikan. Ini ada perbedaan untuk sumber arus dan tegangan. Kalau mematikan sumber arus, rangkaiannya menjadi terbuka. Contohnya misalkan ini awalnya sumber arus ya, maka menjadi begini ya. Jadi seolah-olah terputus ya. Terus sumber tegangan menjadi rangkaian singkat. Contohnya begini misalkan ya. Ini awalnya begini, karena saya matikan sumber tegangan jadinya begini. Ya. Jadi tersambung seperti kabel biasa ya. Seolah-olah tidak ada sumber tegangan di situ. Oke? Ini diperhatikan. Terus yang kedua, setelah itu kita ulangi langkah pertama ya, namun tadi yang dimatikan kita nyalakan, yang nyalakan dimatikan ya. Begitu seterusnya sampai kita memperoleh ya nanti tegangan-tegangan yang dicari ya. Terus kemudian kita tentukan tegangan atau arus yang ditanyakan dengan cara menjumlahkan. Jadi misalkan ada 2 sumber tegangan, maka ada 2 yang dijumlahkan. Kalau 3, berarti ada 3 kali penjumlahan. Ada 3 yang dijumlahkan. Kita langsung contoh. Gunakanlah teorema superposisi untuk menghitung V pada rangkaian berikut. Nah, ini tegangan pada 4 ohm ya. Oke, langsung sebelum kita mulai, ada berapa sumber sini? Ada 2 ya. 6 volt dan 3 ampere. Ini kedua-duanya sumber tak terikat. Maka kita bisa terapkan superposisi. Maka akan ada 2V nanti ya. Karena ada 2 sumber ya. Yaitu ya V1. Jadi nanti tegangan V ini adalah V1 tambah V2. V1 ini dari 6 volt, V2 ini dari 3 ampere ya. Jadi penamaan aja. Mau V1 3 ampere, V2 6 volt, it's okay ya. Jadi maksudnya V1 ini nanti kita peroleh dari kontribusi 6 volt, artinya 3 ampere dimatikan. V2 itu kontribusi 3 ampere, artinya pada saat ini analisis ini adalah 6 volt dimatikan. Nah, gitu ya caranya. Jadi matikan satu-satu sampai ketemu tegangan pada masing-masing sumber yang tadi dinyalakan ya. Nah, kita langsung ke pertama. Hitung V1, berarti karena V1 dari 6 volt, maka 3 ampernya saya matikan. Ingat, kalau sumber arus dimatikan,
dia menjadi terbuka seperti ini ya. Jadi tidak ada sambungan ya antara atas dan bawah. Maka saya selanjutnya bisa terapkan KVL ya. Ya bisa nol, bisa KVL ya. Oke, ini mungkin lebih cepatnya KVL-nya ya. Maka sigma V sama dengan 0. Ini saya buat arusnya ya, loopnya searah jarumnya. Maka yang pertama ditemui adalah min 6 volt. Berarti min 6 ketemu dengan 8 ohm ya. Ingat arusnya mengalir dari sini ke sini. Maka pas ini positif dan negatif ya. Berarti plus 8 R ya. Supaya V kali I1 ya. Terus dia ketemu dengan 4. Berarti V-nya adalah 4 kali I1. Sama dengan 0 ya. Ini yang lebih jelasnya, maka ini saya jumlahkan jadi 12 I1 ya. Nah, 6 min 6 saya pindah arus ke kanan jadi plus 6. Berarti 6 ya. Berarti I1 sama dengan 6 per 12. Artinya setengah ampere ya. Maka ya V1 ya. Ini yang tadi kontribusi karena 6 volt dinyalakan dan sumber selain itu dimatikan, maka tegangan di sini berapa? I kali R kan? I-nya udah ada. I1 kan sama nih, setengah. R-nya 4. Berarti V1 sama dengan setengah kali 4. Ya, dapatnya 2 volt. Nah, V1 sudah diperoleh. Oke, sekarang kita cari ini V2 berapa ya. Maka kalau mencari V2, maka karena ini kontribusi 3 ampere, maka 6 voltnya dimatikan. 3 ampernya dimasukkan. Nah, ini ya. Jadi ini yang tadi jadi terhubung singkat ya sumber tegangannya karena dimatikan. Sekarang saya mau buat gambar ulang di sini supaya lebih gampang ya, lebih mudah dipahami. Nah, ini 8 ohm ya. Oke, ini 8 ohm. Terus itu 4 ohm ya. 4 ohm terus ini 3 ampere ya. Nah, ini kelihatan paralel ya, 4 sama 8 paralel ya. Ingat, kalau rangkaian dia paralel, maka tegangannya sama. Jadi, V di 8 ohm sama V dengan 4 ohm itu sama ya. Nah, kalau dasar ingat harusnya sama. Nah, kita pakai ini. Ingat tegangannya sama. Maka, ini sebut sebagai V2 ya, karena di sini ya. Ini V2. Ini saya sebut sebagai, ini bukan V1, mungkin saya sebut sebagai V3 ya. Ini V3 ya, sama dengan V2 ya, sama dengan V total. Ya, karena paralel V total itu adalah dia begini. Ini R tot ya. Itu 3 ampere. Nah, berarti V total adalah R kali I. R total kali I. R totalnya adalah paralel antara 2 dan antara 4 dan 8. Ya, V total, I total kali R total. I totalnya 3 ampere. R totalnya paralel antara 8 dengan 4. Ya. Nah, ini saya langsung cara rumus cepat kalau kalian mau menggunakan rumus cepat, ini rumusnya ya. Misalkan RP sama dengan misalkan saya punya ini ya, misalkan ini saya punya dua resistor, ini R1, R2 ya. Ini paralel ya. Maka RP adalah R1 ya kali R2 dibagi R1 tambah R2. Ini rumus cepatnya. Nah, ini maka saya masukkan saja R1-nya. Misalkan sini 4 ohm, R2-nya 8. Maka dibaginya tinggal jumlahkan. Ya, hasilnya 4 kali 8 32, 4 tambah 8 12. Ini ya, ini saya coret ya, 3 dengan 12. 12 bagi 3 berarti sisa 4. Berarti 32 bagi 4 sama dengan 8 volt. Inilah V total. Ya, karena V2 sama dengan V tot ya, karena paralel, maka V2 adalah 8 volt. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa besarnya V berdasarkan rumus superposisi adalah V1 akibat kontribusi dari 6 volt ditambah dengan V2 dari kontribusi 3 ampere. Maka 2 tambah 8 sama dengan 10 volt. Jadi ini jawabannya 10 volt. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.